wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radina Rosalia dengan NPM A1B241012 dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Subang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mata kuliah Administrasi Perbankan dengan judul Mengenal Administrasi Layanan Bank. Video ini bertujuan untuk menjelaskan secara sederhana, namun jelas mengenai konsep administrasi perbankan serta alur layanan bank yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan jelaskan lebih dulu mengenai pengertian administrasi perbankan. Administrasi perbankan adalah seluruh kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengarsipan, dan pengendalian dokumen serta data yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank. Administrasi perbankan mencakup berbagai proses, mulai dari pembukaan rekening, pencatatan transaksi, pengelolaan data nasabah, hingga penyimpanan dokumen perbankan secara rapi dan aman. Administrasi ini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga sudah banyak menggunakan sistem digital dan teknologi informasi perbankan. Mengapa administrasi perbankan sangat penting? Administrasi perbankan sangat penting baik bagi bank maupun bagi nasabah. Bagi bank, administrasi yang baik membantu 1. Menjaga ketertiban dan keamanan data nasabah. 2. Mempermudah pengawasan dan pengendalian transaksi. Yang ketiga, menghindari kesalahan catatan dan risiko kecurangan. Sedangkan bagi nasabah, administrasi yang baik memberikan 1. Pelayanan yang cepat dan akurat. 2. Kapasitas dan kejelasan dalam setiap transaksi. Ketiga, rasa aman dan kepercayaan terhadap bank. Dengan administrasi yang tertata, kualitas pelayanan bank akan semakin meningkat. Dalam kegiatan perbankan, bank menyediakan berbagai layanan yang didukung oleh alur administrasi yang tertib dan sistematis agar pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik. Beberapa contoh layanan bank yang sering digunakan antara lain, yang pertama yaitu pembukaan rekening. Alur administrasi pembukaan rekening adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke bank dan mengambil nomor antrian sesuai layanan. Setelah dipanggil, nasabah mengisi formulir pembukaan rekening. Lalu, nasabah menyerahkan dokumen identitas seperti KTP. Setelah itu, petugas bank melakukan verifikasi dan pengecekan data. Setelah data dinyatakan lengkap, rekening diproses dan dibuat. Lalu, nasabah menerima buku tabungan dan kartu ATM sebagai tanda rekening telah aktif. Yang kedua yaitu setoran tunai. Alur administrasi setoran tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mengisi slip setoran tunai sesuai jumlah uang yang telah disetorkan. Lalu, nasabah menyerahkan slip setoran beserta uang kepada teller. Yang ketiga, teller memeriksa jumlah dan keaslian uang. Lalu, teller mencatat transaksi dalam sistem administrasi bank. Setelah itu, saldo rekening nasabah bertambah sesuai dengan jumlah yang telah disetorkan. Yang ketiga yaitu penarikan tunai. Alur administrasi penarikan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mengisi slip penarikan tunai. Lalu, nasabah menyerahkan slip penarikan beserta buku tabungan dan kartu ATM. Setelah itu, teller memverifikasi data dan saldo rekening nasabah. Lalu, teller memproses transaksi dan menyerahkan uang kepada nasabah. Yang terakhir, transaksi tercatat dan saldo rekening nasabah berkurang. Yang keempat yaitu transfer dana dan mobile banking. Alur administrasi transfer dana adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah menentukan rekening tujuan dan jumlah dana yang akan ditransfer. Lalu, nasabah memasukkan data transfer melalui teller atau aplikasi mobile banking. Setelah itu, sistem bank melakukan verifikasi data rekening tujuan. Setelah itu, transaksi transfer diproses oleh sistem bank. Dan yang terakhir, transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem administrasi bank dan nasabah menerima bukti transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dokumen administrasi perbankan. Dalam kegiatan operasional bank, terdapat beberapa dokumen administrasi yang memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran dan ketertiban pelayanan kepada nasabah. Dokumen administrasi perbankan yang umum digunakan antara lain yaitu formulir pembukaan rekening, slip setoran tunai, buku tabungan, dan kartu ATM. Dari beberapa contoh yang telah saya sebutkan, yang pertama yaitu dokumen formulir pembukaan rekening.
Formulir ini digunakan untuk mencatat data identitas nasabah seperti nama, alamat, nomor identitas, serta jenis rekening yang dipilih. Data yang tercantum dalam formulir ini akan menjadi dasar pencatatan nasabah dalam sistem administrasi bank. Contoh yang kedua yaitu dokumen slip setoran tunai. Slip setoran tunai berfungsi sebagai bukti administratif atas transaksi penyetoran uang yang telah dilakukan oleh nasabah. Dokumen ini digunakan oleh petugas bank untuk mencatat jumlah setoran dan memastikan kesesuaian antara uang yang telah diterima dan data transaksi. Contoh yang ketiga adalah buku tabungan. Buku tabungan berfungsi sebagai catatan transaksi keuangan nasabah seperti setoran, penarikan, dan saldo rekening. Meskipun saat ini banyak bank telah menggunakan sistem digital, buku tabungan tetap menjadi salah satu dokumen administrasi penting bagi nasabah. Contoh dokumen yang keempat yaitu kartu ATM. Pada video ini, saya hanya dapat menunjukkan kartu ATM secara langsung, karena dokumen administrasi lainnya saya tidak memiliki secara fisik saat ini. Kartu ATM merupakan dokumen administrasi resmi yang diberikan oleh bank kepada nasabah setelah proses pembukaan rekening selesai dan data nasabah tercatat dalam sistem administrasi bank. Kartu ATM ini berfungsi sebagai identitas rekening nasabah yang terhubung langsung dengan data administrasi seperti nomor rekening, nama pemilik rekening, dan jenis layanan perbankan yang digunakan. Pada kartu ATM terdapat beberapa unsur penting, antara lain nama bank penerbit, nomor kartu, serta chip keamanan. Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan kartu ATM akan tercatat secara otomatis dalam sistem administrasi bank, sehingga memudahkan proses pengawasan dan pencatatan keuangan. Kartu ATM juga menjadi bukti bahwa nasabah telah memiliki hubungan resmi dengan bank dan terdapat sebagai pengguna layanan perbankan. Tanpa adanya kartu ATM atau pencatatan administrasi yang sah, bank tidak dapat memberikan layanan transaksi secara optimal kepada nasabah. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh role play antara petugas bank dan nasabah dalam proses pembuatan rekening dan setoran. Selamat pagi, selamat datang di bank kami. Ada yang dapat kami bantu? Selamat pagi kembali. Saya ingin mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan. Baik, untuk proses pembukaan rekening, Bapak Ibu dimohon untuk mengisi formulir pembukaan rekening dan melampirkan identitas diri berupa KTP. Baik, berikut formulir pembukaan rekening yang telah saya isi beserta KTP saya. Terima kasih, formulir ini merupakan dokumen administrasi perbankan yang berfungsi untuk mencatat data pribadi nasabah dalam sistem bank. Selanjutnya, kami akan melakukan verifikasi data untuk memastikan kelengkapan informasi. Setelah proses verifikasi selesai, rekening akan segera diproses. Bapak Ibu akan menerima buku tabungan dan kartu ATM sebagai sarana transaksi. Baik, saya mengerti. Apakah kartu ATM ini dapat langsung digunakan? Kartu ATM dapat digunakan setelah dilakukan aktivasi dan seluruh data nasabah telah tercatat secara lengkap dalam sistem administrasi bank. Selamat siang, ada yang dapat kami bantu? Selamat siang kembali, saya ingin melakukan setoran tunai ke rekening saya. Baik, silakan Bapak Ibu mengisi slip setoran tunai dan menyerahkannya bersama uang yang akan disetorkan. Baik, ini slip setoran tunai yang telah saya isi beserta uangnya. Terima kasih, slip setoran tunai ini berfungsi sebagai dokumen administrasi dan bukti atas transaksi setoran yang telah dilakukan. Kami akan memproses setoran tersebut dan mencatatnya dalam sistem administrasi bank. Setoran telah berhasil diproses. Saldo rekening Bapak Ibu telah bertambah sesuai dengan jumlah setoran. Terima kasih atas kepercayaannya kepada bank kami. Baik, terima kasih. Nah, dari materi yang telah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa administrasi perbankan merupakan bagian yang sangat penting dalam seluruh kegiatan operasional bank. Administrasi perbankan berfungsi sebagai dasar dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pengendalian data serta dokumen yang berkaitan dengan nasabah dan transaksi perbankan. Tanpa adanya administrasi yang tertata dengan baik, bank akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman kepada nasabah. Melalui administrasi perbankan yang baik, setiap pelayanan bank seperti pembukaan rekening, setoran tunai, penarikan, dan transaksi lainnya dapat berjalan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Administrasi juga berperan penting dalam menjaga keamanan data nasabah, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dengan demikian, administrasi perbankan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan semata, tetapi juga menjadi penunjang utama kualitas pelayanan perbankan. Pelayanan bank yang profesional, tertib, dan transparan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sistem administrasi perbankan yang baik dan terstruktur. Melalui pemahaman terhadap administrasi perbankan, diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat memahami pentingnya peran administrasi dalam dunia perbankan serta mampu menerapkannya secara tepat di masa yang akan datang. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengenal administrasi layanan bank. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.